Ada apa di balik isu Gaza yang terus berlanjut? Wilayah Gaza, sebuah jalur sempit sepanjang sekitar 41 km di pesisir timur Laut Mediterania, telah menjadi simbol konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Meski hanya berpenduduk sekitar 2 juta jiwa dan luasnya tidak lebih dari setengah kota Jakarta, Gaza menjadi pusat perhatian dunia karena ketegangan dan kekerasan yang terus terjadi sejak dekade demi dekade. Pertanyaannya kini bukan lagi apa yang terjadi di Gaza, tetapi mengapa konflik ini terus berulang dan tak kunjung selesai. Artikel ini bertujuan menyajikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika konflik Gaza, latar belakang historis, aktor-aktor yang terlibat, dimensi politik internasional, serta berbagai upaya perdamaian yang telah dilakukan. Semua akan disampaikan dalam narasi netral dan tidak berpihak, agar pembaca dapat memahami kompleksitas isu Gaza secara utuh dan objektif. 1. Sejarah singkat Gaza. Dari kekaisaran ke perbatasan yang diperebutkan. Sejarah Gaza tidak bisa dilepaskan dari sejarah Palestina secara umum. Kawasan ini telah dihuni selama ribuan tahun, menjadi persimpangan peradaban Mesir kuno, Romawi, Bizantium, hingga kekhalifahan Islam. Setelah Perang Dunia Pertama, wilayah Palestina termasuk Gaza berada di bawah mandat Inggris berdasarkan keputusan Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1947, PBB mengusulkan rencana pembagian wilayah Palestina menjadi 2 negara, Yahudi dan Arab, namun rencana ini ditolak oleh negara-negara Arab. Ketika Israel mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, pecahlah Perang Arab-Israel pertama. Gaza kemudian dikuasai oleh Mesir, hingga akhirnya jatuh ke tangan Israel dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Sejak saat itu, Gaza menjadi bagian dari wilayah pendudukan yang diperebutkan, dan status hukumnya masih menjadi bahan perdebatan internasional hingga hari ini. 2. Blokade Gaza, realitas kehidupan di bawah pembatasan. Sejak kelompok Hamas mengambil alih kekuasaan di jalur Gaza pada tahun 2007, Israel dan Mesir memberlakukan blokade ketat terhadap wilayah tersebut. Tujuannya diklaim sebagai upaya untuk mencegah masuknya senjata dan material yang dapat digunakan untuk kegiatan militer. Namun, dampak blokade terhadap kehidupan sehari-hari warga Gaza sangat besar. Akses terhadap listrik, air bersih, bahan bakar, dan obat-obatan menjadi sangat terbatas. Perekonomian lumpuh, angka pengangguran melonjak tinggi, dan generasi muda kehilangan harapan. Meski pihak Israel menyatakan bahwa bantuan kemanusiaan tetap diizinkan masuk secara berkala, banyak organisasi kemanusiaan internasional menilai bahwa kondisi krisis telah berkepanjangan dan semakin ruwet. 3. Hamas dan Israel, 2 kubu yang berseberangan. Kelompok Hamas yang memenangkan pemilu legislatif Palestina tahun 2006 adalah organisasi yang mendeklarasikan dirinya sebagai gerakan perlawanan terhadap pendudukan Israel. Namun, oleh banyak negara barat seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, Hamas dianggap sebagai organisasi militan karena berbagai serangan roket yang mereka luncurkan ke wilayah Israel. Di sisi lain, Israel menegaskan haknya untuk membela diri dari ancaman keamanan dan serangan militan dari Gaza. Ketika roket ditembakkan dari Gaza, militer Israel sering merespons dengan serangan udara atau operasi darat yang menargetkan fasilitas milik Hamas. Masalahnya, wilayah Gaza sangat padat penduduk. Akibatnya korban sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, seringkali tidak terhindarkan dalam serangan-serangan tersebut. Ini menimbulkan kecaman dari komunitas internasional terhadap metode yang digunakan kedua belah pihak. 4. Peran otoritas Palestina dan fragmentasi politik internal. Konflik Gaza juga merupakan cerminan dari fragmentasi internal dalam kepemimpinan Palestina. Otoritas Palestina, PA, yang bermarkas di tepi barat dan dipimpin oleh Fatah, memiliki hubungan yang tegang dengan Hamas. Ketegangan ini membuat Palestina terbelah dalam 2 pemerintahan de facto, Fatah di tepi barat dan Hamas di Gaza. Upaya rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas sudah berkali-kali dilakukan,
namun hingga kini belum membuahkan hasil yang konkret. Persaingan politik, perbedaan ideologi, dan tekanan eksternal menjadi penghalang besar. Situasi ini menyulitkan tercapainya satu suara dalam diplomasi internasional, serta memperlemah posisi Palestina dalam negosiasi dengan Israel maupun komunitas internasional. 5. Dimensi internasional, kepentingan dan intervensi global. Isu Gaza tidak dapat dipisahkan dari dinamika geopolitik internasional. Amerika Serikat misalnya, selama ini menjadi sekutu utama Israel, memberikan bantuan militer dan diplomatik yang besar. Dukungan ini didasarkan pada alasan keamanan regional, aliansi strategis, dan hubungan historis antara kedua negara. Sebaliknya, negara-negara seperti Iran, Qatar, dan Turki seringkali menunjukkan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina, termasuk Hamas. Iran bahkan secara terbuka mengakui memberi dukungan material dan pelatihan kepada kelompok militan di Gaza. Sementara itu, PBB dan Uni Eropa mencoba memainkan peran netral dengan menyerukan gencatan senjata dan solusi dua negara. Namun, upaya mediasi ini seringkali terhenti karena kurangnya kepercayaan antar pihak dan perbedaan kepentingan strategis. 6. Gagalnya proses perdamaian, Oslo, Madrid, hingga Abraham Accords. Sejak tahun 1990-an, berbagai upaya perdamaian telah dilakukan. Kesepakatan Oslo pada tahun 1993 membuka harapan besar bagi solusi dua negara. Presiden Palestina Yasser Arafat dan Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin menandatangani deklarasi yang disaksikan dunia internasional. Namun, pembunuhan Rabin pada tahun 1975 serta berlanjutnya aksi kekerasan dan pembangunan permukiman Israel di wilayah pendudukan membuat proses perdamaian mandek. Intifada kedua, perang-perang di Gaza, 2008, 2012, 2014, dan seterusnya. Hingga normalisasi hubungan Israel dengan negara Arab melalui Abraham Accords, semuanya memberi dampak besar terhadap stagnasi solusi damai. Banyak pihak menilai bahwa tanpa komitmen serius dari para pemimpin dan tanpa tekanan diplomatik dari negara-negara besar, proses perdamaian akan terus menjadi retorika kosong. 2. Dampak sosial, generasi yang lahir dalam konflik. Anak-anak Gaza adalah korban utama dalam konflik yang terus berlangsung. Mereka tumbuh dalam kondisi ketidakpastian, trauma, dan kekurangan. Sekolah seringkali rusak akibat perang, rumah sakit kewalahan, dan ruang publik tidak lagi aman. Laporan dari organisasi internasional seperti UNICEF menunjukkan tingginya angka gangguan psikologis pada anak-anak Gaza. Tidak hanya itu, pengangguran di kalangan muda juga mencapai angka lebih dari 60%. Di sisi lain, warga Israel yang tinggal di sekitar perbatasan Gaza juga hidup dalam ketakutan karena ancaman roket. Sirene serangan udara dan tempat perlindungan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari,